Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusufa dengan NPM 224111142 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan membahas tentang materi lembaga pembiayaan dalam kegiatan bisnis. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan sebagai badan usaha uang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional. Jenis lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan meliputi 1. Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura atau Ventura Capital Company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investasi company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Badan usaha perusahaan pembiayaan. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing. Istilah lain dari sewa guna usaha yaitu leasing, di mana leasing itu berasal dari kata lease, yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang ketiga, kartu kredit. Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 752 PBI 2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus ataupun secara angsuran. Yang keempat, anjak piutang. Pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125 KM 013 1988
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Kewenangan dan pembatasan lembaga pembiayaan. Surat sanggup bayar atau promissory note. Surat sanggup bayar adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya. Mengenai syarat-syarat formal, surat sanggup diatur dalam pasal 174 KUHD. Menurut ketentuan pasal tersebut, setiap surat sanggup harus memuat syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, baik klausula, order, penyebutan surat sanggup atau promise atau pengganti harus dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu. Ditulis kesanggupan tanpa bayar untuk membayar sejumlah uang tertentu. Penetapan hari bayar. Penetapan di tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang ketiga, nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.